Ya, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini Rabu 8 Juli 2020. Semalam Dow Jones Industrial Average mencatatkan penurunan yang lumayan agak besar, minus 1,51%. Hal ini pastinya atau lebih banyak kemungkinannya akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan di Indonesia pada perdagangan hari ini. Kemarin saya melakukan tindakan menjual semua saham yang saya miliki, sehingga pada hari ini saya benar-benar mempunyai full cash 100%. Saya tidak punya saham sama sekali satupun, karena kemarin saya memutuskan untuk menjual saham berdasarkan analisa saya. Ya, posisi saya hari ini benar-benar full cash 100%, tidak ada saham sama sekali. Ini ya, saya benar-benar full cash. Nah, kemudian kemarin saya alasan melakukan tindakan menjual semua adalah karena saya melihat grafik saham-saham yang saya miliki tidak begitu mengenakan banget menurut versi saya, sehingga saya memutuskan untuk menjual. Dan setelah menjual, nanti saya akan mencoba untuk menunggu dan memperhatikan, mencermati saham-saham yang mempunyai kenaikan lebih tinggi ya. Artinya kalau dalam pandangan saya ini saham-saham yang berkarakter. Seperti halnya saham BRIS. Kemarin saham BRIS itu naik ya. Teman-teman, naik tinggi sekali. Nah, ini saham BRIS-nya. Kalau saya lihat nah ini tinggi sekali banget. Wow, keren banget ini naiknya. Kemudian saya akan melakukan titik tunggu atau level tunggu itu di harga seperti yang sudah saya kemarin jelaskan, yaitu di harga 360. Cuman kemarin karena saham BRIS ini ternyata naik, maka saya naikkan levelnya ke atas lagi, yaitu titik tunggunya di 375-an seperti itu. Kalau saya lihat di grafik 1 jaman ya, itu konservatifnya ada di sini nih. Nah, di sini 375. Tapi mungkin saya akan ikut berpartisipasi juga ketika dia turun di harga sini 400 ya, di sini nih. Nah, di sini di 400-an mungkin saya akan partisipasi ikut beli. Kalaupun nanti turun kemudian di 370, ya saya ikut partisipasi lagi. Makanya saya kemarin benar-benar jual seluruhnya untuk mengantisipasi dan menyambut ketika saham BRIS ini mengalami koreksi. Kalau misalkan tidak dikasih harga segini ya tidak apa-apa, namanya juga kita trader harus disiplin membeli sesuai dengan kriteria yang sudah kita rencanakan. Jadi bedakan antara ingin membeli dengan menemukan peluang ya. Ini soalnya banyak trader-trader yang terjebak, dia membeli itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan peluang yang ada. Dan itu sangat bahaya. Nah, kemarin saya akan mau jelaskan juga, sebetulnya fungsinya cut loss itu adalah melindungi modal. Jadi kalau kita disiplin untuk cut loss, modal kita itu dalam jangka panjang tetap akan utuh. Alih-alih menjaga modalnya, kemudian bisa menambah modalnya menjadi berkembang. Jadi prinsip saya seperti itu. Karena kalau tidak cut loss, kalau sesuai dengan kriteria investasinya itu sudah tidak memungkinkan, ya nanti apabila dia turun akan terus menggerus modal. Seperti halnya kemarin saya melakukan cut loss Indosemen di harga 11.725 dan kemudian ditutupnya 11.700. Kalau misalkan Indosemen nanti turun 11.500, berarti kan saya bisa mendapatkan atau membeli harga di bawahnya, diskon. Nah, itulah fungsinya cut loss. Kemudian gimana kalau misalkan analisa kita salah? Ya nggak apa-apa.
Kalau misalkan ternyata Indosemen itu naik, ya biarin aja, yang penting kita tetap disiplin sesuai dengan kompetensi dan kriteria investasi yang sudah saya terapkan, seperti itu. Jadi sebetulnya yang mau saya jelaskan ini adalah trader juga harus punya disiplin, begitu juga investor jangka panjang, dia mempunyai kedisiplinan tertentu. Seperti halnya Warren Buffett, dia akan menjual ketika perusahaan yang dia miliki itu tidak sesuai dengan kriterianya. Itu kan berarti cut loss juga. Cuma kalau Warren Buffett itu tidak memperhatikan fluktuasi harga, dia benar-benar murni memperhatikan fundamentalnya perusahaan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya tetap menunggu saham-saham yang mengalami koreksi, terutama saham-saham yang kemarinnya mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, seperti halnya BRIS ini. Jadi naiknya ini nggak kentang ya, nggak kena tanggung, jadi sangat berkarakter. Dan ini kalau saya lihat di grafik bulanan, dia sedang berada di resisten. Nah, resistennya itu sekitar sini ya, 452 nih. Nah, di sini 452 ya, 450 nih. Kemudian saham level mana yang sekiranya saya bagus untuk membeli? Kalau misalkan auto reject 3 kali berhari berturut-turut, berapa harga BRIS 3 hari ke depan auto reject berturut-turut atau ARB ke bawah? Kalau hitung pakai persentase kan 6,8 dikali 3, itu kan sekitar 20% ya, karena 3 hari berturut-turut. Kemudian 452 dikali 0,8, karena kan tadi 100% dikurangi 20%. Nah, ketemunya segini guys, 361. Jadi kalau misalkan 3 hari berturut-turut si BRIS itu auto reject bawah, level itulah di 361 merupakan area yang sudah 3 hari berturut-turut ARB. Bisakah seperti itu? Ya mungkin bisa juga, namanya juga market, kita tidak bisa memprediksi, sesuatu pun bisa terjadi, malah yang ekstrim-ekstrim sekalipun bisa terjadi di sana. 361. Oke, sekarang kalau misalkan saya lihat di grafiknya lagi, 361 itu ada di mana? Nah, kita lihat yang 1 jaman. Nah, ini 1 jaman ya, 361. Wow, 361 tuh ada di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Sepertinya sih nggak mungkin, jadi paling juga konservatifnya di segini dulu ya, di sini. Nah, kita tunggu aja hari-harinya. Selamat menunggu buat saya sendiri untuk menunggu saham-saham yang berkarakter mengalami koreksi. Kemudian kemarin ada saham yang INKP. INKP juga naik ini, saya juga sedang mengamati saham INKP. Nah, ini saham INKP saya pakai 1 jaman. Nah, ini kan, ini saham INKP ada di area resisten, jadi tidak disarankan untuk membeli di sore kemarin, karena lihat sedang ada di resistennya di sini ya. Nah, di sini ya kan, di sini. Kemarin saya mau coba ulas untuk indeks harga saham di Amerika, DJ ini ya, Dow Jones. Nah, seperti yang sudah saya perkirakan semalam atau kemarin sebelumnya, ada di video saya sebelumnya, ini saya tidak suka terhadap gap up seperti ini. Jadi kemungkinan dalam minggu ini indeks harga saham di Amerika itu mengalami pelemahan sampai sini nih. Nah, ini sampai 25.480. Ini menurut versi kacamata saya ya. Jadi saya dalam minggu ini sangat selektif dan konservatif sekali untuk membeli saham-saham, tidak terlalu ngoyo, karena indeks harga saham gabungan di Amerika cenderung untuk mengalami pelemahan dalam beberapa hari selama 1 minggu ini.
Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya infokan melalui analisa versi saya sendiri. Ini adalah murni pandangan pribadi saya sendiri. Semua pernyataan dalam video ini bersifat disclaimer. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang timbul atas video ini. Pernyataan disclaimer ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam video ini. Terima kasih, selamat bertrading dan berinvestasi. Semoga rezeki selalu mengalir pada teman-teman semua dan kita semua. Amin.